Untuk korosi ya. Korosi kalian pasti sering mendengar dengan istilah karat. Nah, itu sama aja. Yang namanya besi mengalami pengkaratan atau berkarat berarti dia mengalami korosi itu. Jadi istilahnya karat lah. Bahasa gampangnya karat. Ini adalah eh, kapal gitu ya. Terus kemudian bahan-bahan yang terbuat dari logam yang ada di laut juga rentan sekali mengalami pengkaratan atau mengalami korosi. Nah, kalau secara ilmiah korosi itu apa sih sebenarnya? Kalau secara awam kita menyebutnya berkarat gitu doang. Cuman prosesnya seperti apa sih yang menyebabkan akhirnya terjadi karat itu? Kenapa kok terjadi karat? Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi reduksi oksidasi yang sudah dijelaskan sebelumnya antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari disebut pengkaratan. Contoh korosi yang paling lazim adalah yang terjadi pada besi gitu ya, yang sering terjadi itu pada besi. Nah, proses korosi sendiri, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen atau udara mengalami reduksi. Oksidasi, kalian kan sebelumnya sudah dijelaskan tentang bilangan oksidasi. Ada yang bilangan oksidasinya meningkat sebelum dan setelah reaksi, ada yang menurun setelah dan sebelum dan setelah terjadinya reaksi. Nah, kalau oksigen ini di sini ya, sedangkan oksigen di udara mengalami reduksi. Reduksi itu penurunan bilangan oksidasi. Penurunan bilangan oksidasi itu contohnya misalnya yang sebelumnya O dari 0, dari 0 artinya dia sendiri unsurnya O2. O2 menjadi senyawa yang nilainya biasanya minus. Karat logam umumnya adalah berupa oksida dan karbonat. Jadi intinya namanya mengalami reaksi oksidasi. Contohnya begini deh, buah apel yang dibiarkan terbuka setelah dikupas, nggak langsung ditaruh di kulkas atau nggak langsung dimakan, itu nanti lama-lama dia berubah warna menjadi kuning bahkan coklat. Nah, apel itu mengalami proses oksidasi, artinya dia mengalami reaksi dengan oksigen. Nah, oksigen di situ awalnya oksigen itu kan O2. O2 kan unsur bebas, jadi bilangan oksidasinya 0. Kemudian setelah bereaksi dengan apel, dia mengalami perubahan restrukturisasi senyawa. Jadi tidak sendirian jadi O-nya. Bisa jadi malah jadi Fe2O3 kalau di besi ya. Nah, Fe2O3 kan otomatis ini bilangan oksidasinya O sudah bukan 0 lagi. Kalau Fe misalnya dianggap bilangan oksidasinya +1, maka O misalnya -2 gitu. Jadi kan menurun. Dari 0 ke -2 itu kan turun bilangan oksidasinya. Makanya oksigen itu mengalami reduksi. Rumus kimia karat besi adalah Fe2O3 NH2O itu jumlahnya ini B-nya tergantung dari jumlah berapa oksigennya. Suatu padat yang berwarna coklat atau merah gitu. Peristiwa korosi merupakan proses elektrokimia, yaitu proses perubahan reaksi kimia yang melibatkan adanya aliran listrik. Bagian tertentu dari besi berlaku sebagai kutub negatif elektroda negatif, sementara bagian yang lain sebagai kutub positif. Elektron mengalir dari anoda ke katoda sehingga terjadilah peristiwa korosi. Kalau misalnya teman-teman bilang, loh Bu, emang terjadi proses aliran listrik, kok kita nggak ngerasa kesetrum? Nah, jadi aliran elektron-elektron itu sudah proses terjadinya aliran listrik. Jadi sama ketika orang yang kena setrum, cuma aliran elektronnya sangat kuat gitu ya, tegangannya sangat besar, didukung tegangan juga dari luar. Jadi itu adalah aliran elektron. Jadi aliran elektron ini kalau yang di korosi ini kan berlangsung secara alami, tidak didukung, tidak dipicu gitu ya dengan elektron yang mempercepat penyebaran elektron atau perjalanan elektron itu sendiri.
dan dia terjadi secara alami gitu. Dalam tubuh kita itu juga banyak anion-anion yang juga terjadi dalam tubuh, sehingga kalau misalnya kita ada orang yang terkena kesetrum listrik, kalau kita pegang kita juga ikut kesetrum karena dalam tubuh kita itu banyak ion-ion. Terjadi aliran listrik juga pada intinya. Jadi ini ya salah satu contoh prosesnya, ion besi 2 yang terbentuk pada anoda teroksidasi menjadi ion besi 3 yang kemudian membentuk senyawa terhidrasi. Jadi ion besi 3 oksida berarti dia bilangan oksidasinya itu 2 plus 2 yang menjadi besi 3. Karena dia bereaksi dengan oksigen. Oksigen yang awalnya 0 nilai bilangan oksidasinya menjadi min 2 misalnya. Jadi oksigen turun bilangan oksidasinya. Nah, korosi pada besi biasanya dipercepat oleh beberapa faktor seperti tingkat keasaman, kontak dengan elektrolit, kontak dengan pengotor, kontak dengan logam lain yang kurang aktif, logam nikel, timah, tembaga contohnya, serta keadaan besi itu sendiri. Nah ini langsung ke sini ya. Faktor-faktor penyebab korosi ada banyak ya. Yang pertama, kelembaban udara atau uap air. Air merupakan salah satu faktor penting untuk berlangsungnya proses korosi. Udara yang banyak mengandung uap air atau lembab akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. Yang kedua, adanya oksigen. Udara yang banyak mengandung gas oksigen akan menyebabkan terjadinya korosi. Kemudian yang menyebabkan korosi lebih cepat lagi. Bentar. Mimi ada di mana? Yang menyebabkan korosi lebih cepat lagi adalah adanya larutan garam. Elektrolit, asam atau garam merupakan media yang baik untuk melangsungkan transfer muatan. Hal itu mengakibatkan elektron itu menjadi sangat mudah ininya ya. Sebentar. Ya. Tutup aja. Ya nanya jabatan, nanya tutup. Apa nih jawab? Jadi elektron itu mudah sekali untuk dapat diikat oleh oksigen di udara. Itu ya pengikatan elektron oleh oksigen di udara. Lebih cepat. Sebentar. Adiknya masih mimik. Nah, kemudian yang keempat, lapisan pada permukaan logam yang tidak rata. Ini juga memicu terjadinya korosi lebih cepat. Hey, pelan-pelan nak. Ayo. Iya, lagi. Lagi. Nah, yang keempat tadi saya ulangi lagi, maaf, kesedak kiana. Lapisan pada permukaan logam yang tidak rata. Permukaan logam yang tidak rata memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan yang pada akhirnya akan berperan sebagai anoda dan katode. Permukaan logam yang licin dan bersih akan menyebabkan korosi sukar terjadi.
sebab sukar terjadi kutub-kutub yang akan bertindak sebagai anoda dan katoda. Itu yang keempat. Yang kelima, keberadaan zat pengotor. Zat pengotor di permukaan logam dapat menyebabkan terjadinya reaksi reduksi tambahan sehingga lebih banyak atom logam yang teroksidasi. Teroksidasi artinya bilangan oksidasinya itu meningkat. Sebagai contoh, adanya tumpukan debu karbon dari hasil pembakaran BBM pada permukaan logam mampu mempercepat reaksi reduksi gas oksigen pada permukaan logam. Sekali lagi, pada korosi itu yang tereduksi adalah oksigennya. Dari yang oksigen bebas itu, kemudian dia mengikat, terjebak lah intinya di senyawa itu ya, sehingga menyebabkan korosi. Dengan demikian, peristiwa korosinya semakin dipercepat kalau adanya zat pengotor seperti debu karbon dari pembakaran BBM. Nah, itu yang ke-5. Kemudian yang ke-6, faktor yang ke-6 yang mempercepat proses terjadinya korosi. Aduh. Udah nggak mau lagi. Yang mempercepat terjadinya korosi adalah kontak dengan elektrolit. Bukan untuk Kiana ya. Kiana kan itu. Keberadaan elektrolit seperti garam dalam air laut dapat mempercepat laju korosi dengan menambah terjadinya reaksi tambahan. Sedangkan konsentrasi elektrolit yang besar dapat melakukan laju elektron itu sehingga korosi itu meningkat. Gitu. Jadi garam itu bisa mempercepat proses terjadinya korosi. Jadi di air laut, kapal-kapal yang terbuat dari logam itu ketika mangkrak dengan berendam di air garam, otomatis dia akan lebih cepat yang di air garam. Cuma di atas dia juga terpengaruh oleh udara. Nah, itu nanti yang akan kalian cek lewat penelitian sederhana yang nanti akan saya sampaikan di video berikutnya ya. Kemudian yang ketujuh, yang mempengaruhi proses terjadinya korosi, yang ikut mempercepat terjadinya proses korosi adalah temperatur. Temperatur mempengaruhi kecepatan reaksi redoks pada peristiwa korosi. Reaksi oksidasi itu redoks ya istilahnya ya, disingkat redoks. Jadi secara umum, semakin tinggi temperatur, maka semakin cepat terjadinya korosi. Hal ini disebabkan dengan meningkatnya temperatur, maka meningkat pula energi kinetik partikel sehingga kemungkinan terjadinya tumbukan efektif pada reaksi redoks semakin besar. Energi kinetik itu ini ya, karena perubahan apa namanya? Kalau di fisika kalian mempelajarinya itu yang setengah mv kuadrat itu. Jadi pengaruh dari kecepatan. Kalau yang potensial itu karena pengaruh dari ketinggian ya. Jadi otomatis ketika kecepatannya bertambah, kecepatan partikel, terjadinya tumbukan itu antara partikel juga akan semakin besar gitu. Sehingga itu yang menyebabkan reaksi reduksi lebih cepat juga. Efek korosi yang disebabkan oleh pengaruh temperatur dapat dilihat pada perkakas-perkakas itu yang mungkin punya di rumah perkakas-perkakas disebabkan oleh itu. Yang pemakaiannya menimbulkan proses korosi. Nah, kemudian yang selanjutnya yang mempengaruhi proses korosi adalah pada kondisi asam, yakni pada kondisi pH kurang dari 7, peristiwa korosi itu semakin besar. Jadi semakin asam suatu larutan, maka terjadinya proses korosi juga akan dipastikan menjadi lebih besar. Karena adanya reaksi reduksi tambahan yang berlangsung pada katode, yaitu 2H+, bentuknya aki atau larutan, ditambah dengan 2 elektron menjadi H2 atau gas.
Adanya reaksi reduksi tambahan pada katode menyebabkan lebih banyak atom logam yang teroksidasi sehingga laju korosi pada permukaan logam semakin besar. Itu yang ke-8 yaitu terkait dengan pH. Jadi semakin asam kondisi larutan atau kondisi lingkungan di mana logam itu berada, maka korosinya akan lebih cepat terjadi gitu ya, lebih cepat prosesnya. Kemudian yang ke-9, efek galvanic coupling. Kemurnian logam yang rendah mengindikasikan banyaknya atom-atom unsur lain yang terdapat pada logam tersebut, sehingga memicu terjadinya efek galvanic coupling, yakni timbulnya perbedaan potensial pada permukaan logam akibat perbedaan potensial antara atom-atom unsur logam yang berbeda dan terdapat pada permukaan logam dengan kemurnian rendah. Jadi efek ini memicu korosi pada permukaan logam melalui peningkatan reaksi oksidasi pada daerah anodenya. Kemudian mikroba ya. Mikroba yakni goloni mikroba pada permukaan logam dapat menyebabkan peningkatan korosi pada logam. Hal ini disebabkan karena mikroba mampu mendegradasi logam melalui reaksi redoks untuk memperoleh energi bagi keberlangsungan hidupnya. Mikroba yang mampu menyebabkan korosi antara lain protozoa, bakteri besi mangan oksida, reduksi sulfat, bakteri oksidasi sulfida, yang menyebabkan terjadinya proses oksidasi. Kemudian cara mencegah atau menghambat korosi bagaimana? Yang jelas dengan menjaga kontak dengan oksigen atau air. Sebisa mungkin dihindari dari kontak yang terlalu sering dengan oksigen atau bahkan dengan air itu untuk menghindari korosi. Tapi kalau misalnya itu ada di laut bagaimana? Nah ini nanti di bawah ya. Yang kedua, pemakaian logam alloy. Pemakaian logam alloy atau paduan logam yang bersifat tahan karat. Kita di mekanika bahan sudah belajar tentang paduan logam ya. Komposit ya. Memadukan di komposit itu juga memadukan yang kita inginkan. Misalnya kita mau menginginkan logam dengan polimer, misalnya yang otomatis tahan karat atau aluminium dan lain sebagainya. Yang kemudian yang ketiga, memakai lapisan pelindung dengan cara pengecatan. Nah, ini yang bisa dilakukan mungkin untuk kapal-kapal yang berbahan logam, yang bahannya adalah mudah berkarat di laut. Nah, caranya agar dia tidak mudah terjadi korosi, maka dilakukan dengan pengecatan. Itu yang salah satu yang bisa dilakukan. Sebentar ya, Nak. Kemudian pelapisan dengan gelas, pelapisan dengan logam, dilapisi logam yang lebih mulia. Artinya itu yang contohnya ininya lebih tinggi ya, bilangan oksidasinya lebih tinggi. Menanam batang-batang logam yang lebih aktif dekat logam besi yang dihubungkan dicampur dengan logam lain dan perlindungan katoda. Kemudian elektrokimiawi. Elektrokimiawi dilakukan dengan menaikkan kemurnian logam, mencegah kontak dua logam, memakai inhibitor, penghambat. Itu yang bisa dilakukan. Jadi kesimpulannya, pada sel elektrolisis aliran listrik menyebabkan reduksi dan muatan negatif di katoda dan oksidasi pada di anoda. Jadi itu terkait dengan korosi ya. Korosi itu salah satu efek dari terjadinya proses elektrolisis, yakni reaksi reduksi oksidasi itu yang terjadi pada logam. Dan beberapa hal terkait faktor-faktor yang mempercepat korosi sudah dijelaskan juga. Ada asam, terus kemudian kontak dengan oksigen ya, yang memperlambat salah satunya adalah pengecatan gitu ya, yang dilakukan biasanya kalau di aplikasi di laut. Dalam hal ini karena sebagian ini ada yang dari Tekla, jadi salah satunya itu adalah dengan pengecatan yang umum dilakukan. Untuk sementara itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan korosi untuk
praktikumnya akan saya jelaskan di video berikutnya.